Halo semuanya, kami dari Buana Alit, aku Novi. Dan aku Suma. Podcast ini membahas berbagai macam hal, mulai dari seni, yoga dan kesehatan, mistis juga hal-hal tentang kehidupan lainnya. Selamat mendengarkan. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Buana Alit episode perdana. Jadi, ini adalah podcast dari aku Suma dan Aku Novi. jadi kita bikin podcast ini menyambung dari sebuah wadah dari kita berdua untuk berkarya yang bernama Buana Alit. Buana Alit itu adalah sebuah sebuah wadah berkarya untuk kita berdua, kayak kolaborasi antara Suma dan Novi dalam berbagai macam bentuk lah. Seperti tahun lalu kita bikin pameran perdana Buana Alit, menggabungkan dua style yang berbeda. Dua gaya, style sama gaya sama ya. Tapi dalam satu scope tema. Dalam satu tema, yaitu Buana Alit yang mengacu pada diri sendiri dan ke dalam diri gitu. Karena Buana Alit itu dalam filosofi agama Hindu adalah Diri. Ya, semesta kecil di dalam diri kita. Jadi ada Buana Alit, ada di dalam tubuh manusia. Ada Buana Alit, ada Buana Agung. Kalau Buana Agung itu alam semesta. Kalau Buana Alit itu alam semesta tapi di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi itu konsep kita berdua. Jadi dalam Buana Alit kita ini kita berkarya, kita menyatukan dua pikiran, dua hati, Dua menjadi satu ya. Judul film. Ya itulah pokoknya. Terus ya akhirnya kita memutuskan untuk membuat podcast inilah. Pada akhirnya untuk wadah kita berkreativitas bersama, ngobrol santai macam-macam hal tentang seni, tentang yoga, tentang mistis, bisa tentang pokoknya interest kita lah pokoknya. Dan juga nanti kita bisa undang bintang tamu untuk ngobrol-ngobrol juga sama kita di podcast ini. Pokoknya gitulah pokoknya. Jadi tapi tiga hal yang utama yang akan kita bahas adalah itu tadi seni. Pertama karena ya yoga dan mistis gitu, karena itu tiga interest yang kita sama-sama ini saling suka gitu. Nah, mungkin di episode pertama ini kita akan mulai perkenalan secara pribadi dulu ya, untuk masing-masing dari kita. Mulai dari Novi dulu deh. Karena dari tadi aku aja yang ngomong, jadi Novi. Ini berdua tapi suaranya kok Suma terus gitu. Iya, biar selang-seling gitu. Oke, halo. Aku Novi. Kita ngulang lagi di perkenalan. Iya. Aku Novi. Aku itu lulusan desain, komunikasi visual. Kok kecil? Kecil suaramu. Oh iya. Aku ngulang lagi nih. Oke, aku anak desain komunikasi visual, yang tertarik di bidang seni juga, tertarik juga di bidang yoga. Jadi latar belakangku sebenarnya tata boga yang lari ke desain. Di desain ketemu lagi sama seni dan sama yoga gitu. Bentar. Jadi tata boga ini adalah di SMK ya? SMK. Nah, jadi dari kecil kamu kuliah biasa terus sampai SMK tata Gimana? boga. Kuliah biasa. Apa sih namanya? Sekolah biasa. Sekolah umum lah. Sekolah umum. Sampai di SMK nih tata boga nih. Iya. Tapi
kemudian masuk kuliahnya S1-nya desain. Tapi di desain ini juga ketemu sama ekstranya UKM itu yoga. UKM yoga dan seni rupa murni ya. Seni rupa itu hobinya. Hobi seni rupa murni dan ketemu teman-teman yang banyak itu dari seni rupa murni ya. Seni rupa murni. Oke. Gitu. Nah, kenapa memutuskan? Aku wawancara sedikit. Oh ya boleh Biar enak gitu. Kenapa memutuskan dari yang tata boga? Nah, awalnya kenapa tata boga? Pas awalnya. Sebenarnya waktu SMP itu aku bingung kan mau kemana. Terus aku nggak tahu, pokoknya belum punya pilihan aku mau kemana. Akhirnya orang tua memutuskan kamu ngambil tata boga aja ya gitu. Waktu itu masih boomingnya pariwisata kan, gitu. Jadi masih mulai bermunculan sekolah tata boga, maksudnya yang pariwisata, perhotelan, pariwisata kayak gitu. Jadi akhirnya aku masuk di pariwisata gitu. Terus nyari negeri sih awalnya, cuman nggak dapet gitu, nggak lulus gara-gara nilai matematikaku sama bahasa Inggrisku. Ya itu dua mata kuliah yang dua mata pelajaran yang tidak meluluskanku di sekolah negeri. Akhirnya aku masuk di PEGRI, ngambil tata boga. Orang tua bilang gini, kalau kamu nggak punya pilihan ya udah kamu masuk di tata boga aja ya. Kayaknya lebih gampang nyari pekerjaan. Nanti ketika kamu tamat kamu bisa langsung bekerja. Karena kita latar belakang yang keluarganya kurang mampu ya, maksudnya yang pas-pasan berkecukupan kayak gitu. Yang bisa nggak ya nih nguliahin aku kuliah kayak gitu. Jadi kalau emang kamu mau kuliah udah sambil kerja aja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil tata boga. Sebenarnya bingung juga sih aku nih cocok nggak ya. Di awal-awal oke lah, masih cocok aja gitu ya, mau nggak mau ya aku menikmati. Terus ada teman baru, ya udah di mata kuliah lagi di mata pelajaran tata boga ini dibagi lagi, ada servis sama kitchen. Jadi memasak sama menjadi melayani tamu gitu. Kayak apa namanya? Waitress. Iya. Oh iya. Senda. Gitu. Jadi ternyata aku lebih sukanya di bagian servisnya. Gitu. Bagian servisnya kenapa? Karena di sana ada penyajian. Bukan penyajian. Jadi kayak setting untuk table mannernya, terus ada lipatan napkin. Itu kan sebuah seni juga tuh. Oh iya. Terus dulu waktu waktu pelajaran servis disuruh bikin menu satu set gitu. Desainnya tuh ya. Iya, maksudnya ada main course-nya, ada apa, ada di layout jadi kayak buat menu, jadi depan cover depannya apa. Terus isian nulisnya dari sana tuh udah kayak udah pakai watercolor waktu itu gitu. Terus covernya bikin sendiri lah ya. Mungkin ada yang di print atau apa, aku milih untuk menggunakan teknik tradisional manual gitu. Jadi aku gambar karena aku suka. Jadi waktu itu satu menuku itu namanya aku punya restoran namanya Gardena Restoran. Gitu. Jadi restoran itu fiktif nih ya. Iya, restoran fiktif gitu. Jadi sudah mengkonsep bahwa aku punya restoran yang garden itu kan kebun. Jadi aku alihkan ke Gardena yang serba warna hijau, warna kuning gitu. Itu warna covernya. Dan waktu itu kebetulan aku suka romance. Di cover itu aku isiin cewek lagi dinner, lagi lunch atau apalah gitu di sana. Dan dosenku guruku bilang gini, kamu ini bikin cover kok yang harusnya utama itu isinya, ini malah hiasannya, sampai tulisannya nggak kebaca karena di dalamnya aku pakai teknik crop gitu, crayon yang di crop. Aku udah kenal itu karena SMP-ku juga ekstrakurikulernya menggambar gitu. Habis itu tamat SMK, aku mulai kayaknya mulai rada nggak suka gitu ya, maksudnya nggak mau nerusin gitu. Jadi 3 tahun aku 3 tahun aku sekolah di sana di Tata Boga itu. Memasaknya nggak begitu aku suka.
Karena terlalu banyak aturan, motong cabai harus segini ukurannya, motong kentang harus begini. Aduh, di rumah Kalau juga nggak bisa gitu. dimarahin Chef Juna ya. Waduh, aku ngeri malah Chef Joseph Juna. Jadi malah takut lagi sama masuk boga gitu. Jadi agak susah, dan ketika harus lulus itu harus harus melewati keduanya ini, ujian servis dan ujian tetap memasak ini gitu. Dan diuji sama profesor kan. Datang tuh lagi masak, kita tanya kayak Chef Juna itu masak apa-apa gitu. Kan harus ngapalin sekian menu. Dari jam 5 udah ke pasar dulu, terus ada segala macem. Oke deh, itu pengalaman yang sangat-sangat, ya akhirnya aku suka, maksudnya suka dalam artian aku kenang gitu, meskipun aku gak suka sebelumnya, aku kenang gitu. Jadi dari sini aku bingung lagi kan, aku mau ngapain ya. Aku suka gambar, mau ngambil seni rupa waktu itu, cuman mikir lagi terlalu murni. Ntar kalau misalkan aku waktu itu kan skill gambarku belum jago-jago banget kan, jadi yaudah deh, disaranin kamu bisa ngambil desain, bisa tradisional dan bisa digital. Seandainya tradisionalmu kurang, ini bisa dibantu sama digital gitu isunya gitu. Jadi ya saya tahu sama siapa ya, senior atau siapa. Oke lah, akhirnya aku memutuskan untuk nyari kuliahnya desain. Oke, di desain aku di awal sebelum bener-bener kuliah tuh aku suka gambar. Sampai beberapa punya 3 buku gambar, aku gambar. Jadi kan waktu itu sebelum kuliah aku kerja. Dia jagain butik. Selang-seling waktu aku gambar. Jadi kayak lihat Pinterest, waktu itu ada yang ngasih tahu, no, kalau kamu mau lihat coba lihat deh di Pinterest tuh banyak banget ide. Akhirnya aku download itu Pinterest, terus gambar artis siapa yang aku suka, ya meskipun nggak mirip tapi ada semangat gitu loh. Karena itu juga kan kita ketemu waktu dulu. Iya, itu di Urban Sketcher bukan ya? Enggak, maksudnya waktu di kan. Oh iya waktu di situ tempat itu ya. Jadi itu juga gambar, terus aku ketemu komunitas USK, join di situ. Semua di situ juga akan naik sana. Dan juga habis itu ketemu teman, akhirnya senang gambar apa segala macam, senang sketch, senang apa. Oke, menikmati di awal menikmati sih. Menikmati di nirmana, terus tipografi, fotografi gitu, menikmati 3 dimensi, apalagi aku senang banget. Akhirnya di awal sebelum masuk kuliah ini ada yang namanya kegiatan mahasiswa itu, namanya di Gormo Yoga itu kayak bikin workshop. Nah, yoga gitu, akrobatik atau apa ya, aku lupa judulnya. Karena kan waktu itu harus ngumpulin poin kan. Aku sudah punya sertifikat dari sana. Jadi workshop itu. Jadi aku mendaftar waktu itu di bulan apa? Awal banget pokoknya. Habis itu ada yang ngasih tahu, kamu ikut workshop yoga, di telepon kan dulu sama kampus, ada kegiatan ini, kamu mau ikut enggak gitu. Akhirnya aku ikut. Ini udah gabung Gormong apa gimana? Belum. Terus. Jadi kampus tuh aktif banget. Jadi kamu udah daftar nih, kalau ada kegiatan apa kamu dihubungin gitu. Kan udah calon mahasiswa. Sangat peduli sekali ya. Kampusku tidak begitu. Iya, sangat peduli banget. Jadi diteleponin, kamu mau ikut enggak ini jam ini gitu. Akhirnya aku datang. Waktu itu aku belum punya temen dong di situ, bener-bener kayak aduh, aku pengen datang tapi nggak punya temen. Ya udah, aku akhirnya mentalku di situ diuji gitu kan. Hari ini gimana ya, maksudnya aduh gimana ya nanti workshopnya, gimana nanti aku punya temen gak ya. Dan aku kan tipikal orangnya waktu itu sangat-sangat malu banget. Mau buat kenal orang tuh masih kayak aduh takut gitu. Ke kampus aja dulu tengok dulu ada orang apa enggak baru masuk gitu, malu banget gitu. Akhirnya di workshop itu ada founderku menjelaskan aku batik, terus ada contoh di depan. Founder Gormong. Iya, founder Gormongnya. Wah, ini tertantang nih, karena kan bukan yoga yang diam terus tarik nafas apa, ini lebih ke akrobatik sih. Akhirnya aku kepincut tuh, maksudnya tertarik gitu. Wah, ini bisa terbang pegangan tangan tuh kan menarik ya. Wah, aku pengen nyoba, tapi aku takut maju ke depan. Karena ada yang mau ke depan nanti dapat kaos. Aku pengen dapat kedua-duanya dong, pengen nyoba sama pengen kaos. Karena waktu itu ada kakak ganteng juga di situ.
kakaknya ganteng gitu. Wah ini kakak ganteng. Aduh nih ada Masih 3 apa poin tuh? ya, pengen dapat baju, pengen nyoba saya kakak ganteng gitu. Terus akhirnya aku nggak dapet nyoba yang terbang. Terus waktu itu jadi kan di bawah tuh kan namanya base. Jadi kakak ganteng tuh pas banget aku dapetin dia jadi base gitu. Terus. Oh pos apa dipegangin, akhirnya dapet kaos. Dari sana tumbuh niatan nanti aku mau UKM pilih yoga aja deh gitu biar ketemu kakak ganteng. Nggak juga sih, biar apa namanya ada yoganya terus bisa terbang gitu. Kayak gitu perjalanannya. Akhirnya masuklah ke Akhirnya Goldmong masuklah ke UKM Goldmong Yoga ini gitu. Terus di situ jadi anggota. Pertama tuh jadi anggota. Waktu itu ada yang nanya ke kelas, ada yang mau nyalonin diri dari ini nggak apa namanya? Jadi apa namanya? Official ya jadi official itu kan yang ngurus ya bendahara apa. Oh ini apa namanya perangkat lah ya. Ya perangkat ya istilah perangkat tapi di perangkat kelas tuh namanya official. Akhirnya aku nggak berani kan, belum punya mental gue di sini jadi anggota aja. Ujuk-ujuk aku kurus dulu sebelum menjadi ini. Masih kurus, masih malu-malu, masih kayak takut jatuh gitu. Akhirnya udah dijalanin sekian lama, akhirnya naik menjadi sekretaris. Aku lupa aku nyalonin diri apa gimana waktu itu dipilih ya. Dan aku nggak tahu apa-apa, ngirim emailnya tuh nggak bisa. Jujur aja ngirim email tuh nggak bisa, harus ngerti apa dulu, harus selamat pagi atau langsung nih laporannya ya gitu, atau gimana sopan santun, aku benar-benar nggak tahu. Jadi waktu itu belajar juga sih di sana, masuk ke organisasi. Oke kayak gitu. Akhirnya yaudah langsung dari sana mentalku diuji dan punya percaya diri yang kuat gitu. Dan kurang lebih 4 tahun lo tetap masih di yoga sih akhirnya. Masih di yoga, terus lebih dekat ke teman-teman seni murni malah Kak, kalau aku lihat. Ya Novi, karena ya. waktu itu aku main-main ke museum, ke Bentara Budaya kan nemu teman-teman. Dalam rangka SKP kan sebenarnya. Ya, 1 SKP, 2 nama temen, 3 dapat jajan. Ya. Lengkap. Kita datang nggak bawa apa-apa, sana dapatnya banyak. Nah jadi kalau yoga tuh ada apa tuh sih? Ada akrobatik tertantang, ada dapat kaos sama kakak ganteng. Ya. Ada 3 elemen nih. 3 elemen. Kalau seni murni nih Dapat teman, SKP, dapat jajan. Ya dapat cucu Natal waktu itu kan. Ya, oke, mantap juga nih. Iya. Jadi harus dimanfaatkan itu. Jadi sekarang sudah lulus dari STD akhirnya. Ya lulus dari STD. Kemudian sempet galau karena tipikalku adalah tipikal orang yang apa ya, nggak bisa yang bekerja kantoran, maksudnya diem gitu loh. Jadi harus kebiasaan, soalnya kan karena organisasi membentuk aku yang kebiasaan untuk kerja yang sana kemari di lapangan lah kayak orang lapangan lah. Orang lapangan. Jadi saat ini lebih sibuk bantu temen, jadi asisten dosen. Dan pembina Goldmong Yoga juga akhirnya kan. Membina juga karena berkat 4 tahun itu di awal itu. Jadi secara tidak langsung aku menekuni gitu. Jadi sekretaris, naik ke ketua. Habis naik ke ketua udah lengser, maunya menghindar, jadi pembina gitu. Mau menghindar nih. Nggak mau jadi ofisial lagi tapi jadi pembina. Lulus tiba-tiba. Luar biasa. Jadi pembina gitu. Jadi ya sudah dijalanin aja. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ya. Gitu. Jadi Novi ini sekarang kegiatannya adalah menjadi asisten, menjadi asisten seniman, sempat menjadi asisten dosen ya. Dan menjadi pembina Goldmong Yoga. Oke, jadi itu ya sekarang ya kegiatannya ya. Itu aja dulu. Oke, sekarang aku nih. Ya. Oke, kalau aku perkenalkan dulu, namaku Suma. Aku mungkin dikenal orang sebagai lebih ke komikus lah ya sekarang. Nah jadi awalnya dulu ya samalah seperti teman-teman ilustrator, teman-teman komikus, teman-teman seniman lain di seluruh dunia yang dari kecilnya mungkin memang suka menggambar,
Terus sebagian besar juga suka nonton kartun, suka baca komik, misalkan suka lihat-lihat gambar gitu-gitu. Nah, aku sama seperti orang-orang kebanyakan gitu. Dan aku tumbuh Di mana? di lingkungan pedesaan. Oke, lalu? Dari kecil memang aku berasal dari Tabanan. Itu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bali. Di Tabanan ini ada sebuah desa namanya Desa Tajan. Aku ada di sana. Desa Tajan ini cukup terpencil lah. Jadi aku SD di sana, SMP di kecamatannya. Jadi dari SD, SMP, SMA aku nggak keluar dari kecamatan Penebel namanya, kecamatan Penebel di Kabupaten Sekalinya Tabanan. keluar gimana? Sekalinya keluar, wow, Iya, gitu kayak. sekalinya keluar langsung tuing gitu ya, tamat-tamat langsung tuing gitu, berkobar, berkibar. Ya, jadi gini. SD sampai SMA itu aku di Tajen, Penebel. Tajen, Penebel, mentok-mentok sampai Penebel nih. SMA-nya SMA 1 Penebel. Nah, sampai SMA aku ngerasa kayak orang aneh sendiri. Karena terlalu pintar. Bukan terlalu pintar sih, karena aku nggak pintar, tapi karena cuman aku yang suka menggambar. Dari sekian murid. Dan Karena itu dianggap aneh di zaman itu. Tahun berapa sih itu? Aku SD sampai SMA itu sampai 2008. Dari aku kelahiran tahun 90. SD 96 sampai 2002 berarti. Nah, sampai 2008 baru tamat SMA. Nah, itu kan di pedesaan yang siapa sih yang peduli dengan seni Di kala itu. di kala itu di lingkungan itu. Ya, apa namanya? Bahkan satu sekolah itu mungkin bisa dihitung jadi 1, 2 orang, 3 orang yang suka menggambar gitu. Dan aku ngerasa nggak punya teman, memang nggak punya teman sehobi gitu. Kasian banget. Nggak punya teman sehobi. Yang lain suka main bola, suka ngapain gitu yang Tapi dulu aku nggak punya hobi loh, serius. ya aku itu maksudnya memang karena hobiku menggambar dan nggak ada orang lain, teman-teman lain tuh yang sehobi sama aku ngerasa sendiri gitu. Oke, berarti itu murni banget ya dari hobi, bukan karena lingkungan apa-apa. Bukan, aku memang, nah mungkin juga ada hubungannya karena memang dari kecil aku dicekokin dengan, karena mungkin bapak suka ngeliat aku coret-coret, terus aku dicekokin dengan komik, dengan novel waktu itu ada. Jadi aku suka membaca, memang membaca cerita terutamanya, bukan membaca buku pelajaran ya. Membaca buku pelajaran aku nggak suka. Karena materinya, aduh. Itu aku membaca cerita. Jadi ada sepupu paman gitu yang dia seorang penjaga sekolah di SMA aku dulu. Iya. Jadi waktu SD aku dibawain buku-buku dari perpustakaan SMA aku. Jadi aku SD tapi aku dibawain buku-buku dari perpustakaan SMA aku. Waduh, berarti udah pinter ini. Udah, maksudnya sudah sangat asupan ya, anggap asupannya sudah sangat yang bagus gitu ya. Maksudnya yang orang lain belum baca tapi Kak ini udah baca. Iya, aku membaca hal-hal yang bukan bacaan anak-anak seumurku gitu. Wajar sih jadinya aneh. Tidak pada dosisnya itu. Tidak pada dosisnya, bener. Novel Wiro Sableng. Ya ampun. Gitu-gitu. Oke. Apa waktu itu pokoknya ada buku-buku Sherlock Holmes, novel detektif. Aku dari SD sudah dipupuki dengan ya, biarpun aku nggak ngerti, kebanyakan aku nggak ngerti isinya, tapi paling ya mungkin bawah sadar gitu masuk gitu. Terus memang aku dulu ada sepupu yang dia meninggal usia muda. Jadi dia sekitar berapa ya, mungkin sekitar 7 tahun 8 tahun di atasku. Meninggal di usia muda karena penyakit bawaan. dan si sepupu ini memang suka baca komik. Jadi dia punya banyak komik
Eropa, komik Amerika gitu. Nah karena dia meninggal, komiknya dihibahkan ke aku waktu itu. Jadi dari sana ada komik Superman, komik Marvel, tapi aku nggak apa namanya, nggak nyerap ceritanya waktu itu, memang karena masih kecil. Itu Lihat gambar paling ya. ya lihat gambar aja. Itu TK menuju SD itu. TK menuju SD. Iya. Wow. Yang novel Wiro Sableng tadi itu agak lebih besar sih aku sebenarnya. Nah ini yang lebih kecil ini. Terus habis dari sana baru aku ketemu manga kayak Dragon Ball, Doraemon, Sailor Moon gitu. Itu beli sendiri itu. Itu pertama kali dulu. Jadi jadi bapak punya ritual. Aku sama bapakku sama mendiang bapakku punya ritual. Ya ritual lah dibilang. Jadi bapak akan bilang, kamu kalau apa namanya, juara kelas, bapak akan belikan hadiah di Itu akhir. berarti itu sebelum terjadi ya, berarti semacam motivasi. Ya semacam motivasi. Jadi pokoknya kalau kamu dapat ranking 1 dapat gitu. Nah akhirnya aku ngejar, tapi dapat ranking 1 pun aku sebenarnya nggak terlalu berusaha sebenarnya. Belajar ya seadanya. Tapi berarti emang dasarnya emang pinter, maksudnya pinter, ya pinter, tidak belajar mati-matian untuk menjadi juara gitu loh maksudnya. Mungkin ya, karena aku ngerasa Atau gara-gara gini apa buku-buku SMA tuh ngaruh nggak sih? nggak tahu sih, nggak sih kayaknya. Cuman aku memang SD itu nggak tahu kenapa ngerasa kayak logikaku tuh Sudah ini duluan. sudah terbentuk duluan ketimbang teman-teman. Entah kenapa ya, aku ngerasa gitu waktu SD. Mungkin emang sudah pinter dari bawaannya mungkin. Mungkin ya, nggak tahu, nggak ngerti. Jadi tuh akhirnya setiap semester, setiap waktu itu masih catur bulan sistemnya. Catur bulan. Kita kena catur bulan nggak? Kayak enggak sih. Aku kena catur bulan waktu itu. Setiap catur bulan kan 3 kali setahun tuh. 3 kali setahun dibeliin lah kayak pensil warna kadang-kadang. Tapi emang dari Spidol keluarga warna. sudah mendukung ya. Ya dari Sehingga itu kan kadang ada yang membatasi orang tua atau ngapain sih kamu gambar. Memang zaman itu kan menggambar, melukis agak ini ya, maksudnya belum apa ya, kayak dianggap hanya sekedar main-main gitu loh. Jadi bukan yang bisa menghasilkan dari sana gitu kan. Iya paham. Itu dah. Cuman bapak entah kenapa ya udah gitu. Mungkin beliau pemikirannya sederhana kayak wah anak kecil ini yang bikin dia happy. Ya udah motivasi gitu, sebagai hadiah gitu ya. Sebagai hadiah. Ini rewardnya dia udah belajar ya udah kasih gitu. Mungkin gitu aja, udah mungkin sederhana itu. Nggak ada niatan wah ini suatu saat anakku akan jadi seniman itu, mungkin enggak gitu. Nah terus jalan-jalan pokoknya kadang dikasih spidol, kadang dikasih pensil warna, buku gambar, kadang komik gitu-gitu. Kebelakang sih kebanyakan komik sih sebenarnya. Karena sudah kayak ketemu maunya kemana kali ya waktu itu. Mungkin sudah terlihat. Ya kadang majalah komik, kadang majalah game, kadang aku suka game. Tuh majalah game. Tapi lucunya ya aku dibelinya majalah game, tapi aku nggak dikasih ke rental PS. Berarti belajar teorinya. Kan Nah, itu Bapak pinter berarti itu ya. Kalau dikasih PS dia main nih gitu, kasih bukunya aja lah gitu. Iya. Boleh. Nah itu terus SMP SMA belum ketemu dunia sendiri. Nah pas kuliah baru aku semacam itu ada yang nawarin kah atau memang nyari sendiri? Maksudnya ada yang ngasih rekomendasi diisi aja atau memang itu dari kayak aku pengen diisi aja deh gitu. Jadi gini, aku dulu kan bingung kan ya, bapak udah nggak ada kan. Oke. Kayak kehilangan ini, jadi kayak penuntun. Iya, bapak udah nggak ada. Karena kalau misalkan bapak masih waktu itu, aku rencananya mau disekolahin di SMSR, SMA-nya. SMA-nya mau dipindahin ke SMSR. Tapi karena beliau meninggal, akhirnya nggak jadi rencana itu. Berarti SMP dong meninggalnya ya? Enggak, di SMA
kelas 1 menuju ke kelas 2. Oh, berarti kelas 2-nya udah pindah ke SMS. Ya, di kelas 2 maunya dipindahin ke SMSR, tapi nggak jadi akhirnya gitu. Dia meninggal. Akhirnya aku tetap di SMA itu. Akhirnya pas tamat sekolah, aku bingung karena aku nggak punya keahlian apa-apalah, dan bahkan aku memang sama kayak pemalu, pendiam gitu, yang nggak banyak ngomong. Jadi bingung gitu, karena waktu itu kan sama kayak kamu juga, yang lagi boomingnya pariwisata waktu itu kan. Jadi semua berlomba-lomba ke pariwisata, bahkan apa namanya, pesiar. Pesiar. Pian bakal ngomong apa? Pariwisata gitu lah pokoknya. Terus kan bingung ya, aku nggak ada jiwa kesana, padahal sepupuku Belitut itu kan orang pariwisata kan. Kalau aku mau ke pariwisata aku gampang, tinggal Tapi bukan di set koneksi jiwanya. ya, koneksinya bisa ke beliau gitu kalau mau pariwisata. Tapi beliau yang bilang, Belitut yang bilang tiba-tiba gini, kamu nih nggak bisa ngomong, ngapain kamu ke pariwisata? Ya kayaknya memang harus pintar ngomong kan melayani. Jadi Ya. harus kayak marketing atau apa. Gitu. Kamu nih nggak bisa ngomong, ngapain ke pariwisata? Kamu gambar aja udah gitu. Ya karena udah dilihat dari dulu udah punya skill gambar yang apa dari kecil, kenapa nggak dilanjutin gitu Ya itu udah dibilang, kamu punya bakat alami nih, udah sana aja gitu. Artinya memang sudah semua mendukung, dari semangat, dari motivasi, maksudnya sudah bener-bener didukung lah ya dari untuk keluarga, bapak, kakak, ibu. Ya setungkar lah gitu. Biarpun ibu juga dibilang mendukung juga nggak mau. Beliau juga udah ya udah gitu, ya udah gitu, ngikut lah gitu. Nah, terus akhirnya aku masuklah ke ISI. Lalu Ya awalnya karena bapak udah nggak ada waktu itu, kita bingung. Beli itu awalnya yang biayain, tapi habis itu aku dapatlah beasiswa sedikit gitu, adalah sedikit gitu untuk biaya. Nah udah akhirnya di DKV itu aku ngerasa punya kesempatan. Ya adalah ya di sini dah aku ini, karena bukan karena ininya ya, bukan karena pelajaran dan lain-lain. Kesempatan yang datang. Ya kesempatan pelajaran itu malah kayak kok gini ya, maksudnya nggak sesuai sama bayanganku gitu. Kesempatan tuh contohnya apa waktu itu? Ya macam-macam, dari teman-teman sih, lebih ke teman-teman yang sehobi itu. Teman-teman sehobi ini sangat-sangat penting banget Ya, gitu. biar kita tetap support mental, support mentalnya nih. Oh ini dia ngegambar, dia dapat ini, kita itu semangat persaingan positifnya itu yang wah gini aku bisa nih gitu. Terus juga teman-teman sering ngajak ke mana, ke Bentara gitu, ayo ke Bentara lihat pameran ini itu, sama lah kayak gitu. Kok kita nggak ketemu ya? Kamu itu ketemunya setelah sudah lulus, sudah menjadi pembicara gitu. Aku loh ya lulus tahun 2013. Kamu lulus SMA tahun berapa? 4 tahunnya berarti ya. Lulus SMK tahun berapa? SMK 2015 lulusnya. Nah kan belum lulus waktu, belum ke STD waktu ke. Belum, tapi aku sempat ke Bentara sih sekali sama. Mana ya itu. Itu dah pokoknya, habis itu akhirnya aku dan memang dari DKV, memang dari dulu ketertarikanku memang ke apa ya, ke ilustrasi, ke komik gitu. Jadi mau kuliah DKV pun ujung-ujungnya tetap ke sana gitu. Ya sedikit banyak dapat macam-macam dari DKV, tapi akhirnya aku aplikasikan ke seni rupa, ke komik gitu. Jadi lebih ke sana akhirnya, ke ilustrasi gitu. Sampai sekarang juga masih di sana, di ilustrasi, komik, bikin cerita, ya kayak gitu dah. Jadi itu sedikit ya perkenalan dari kita. Oke, jadi Kak Suman dan
segelintir basa-basi. Secuap-cuap gitu. Cuap-cuap. Aduh. Oke, mungkin di pertemuan pertama ini kita perkenalan itu aja dulu ya kali ya. Di awal apa? Biar nanti nggak bingung tiba-tiba ngomongnya lu udah. Iya, udah kemana-mana. Tapi jadi itulah podcast kita tentang apa interest kita gitu. 3 pilar yang tadi itu kayak seni, apa namanya tadi, yoga dan mistis-mistisan gitu, yang kayak paranormal experience gitu kan kita suka-suka tuh. Ya itu 3 itu yang mungkin utama kita bakalan bahas, tapi juga banyak juga hal-hal lain di luar itu yang ya tentang kehidupan sih. tentang kehidupan itu penting. Tentang kehidupan, Tentang pengalaman-pengalaman ya. Ya tentang pengalaman hidup, tentang pembelajaran hidup, gitu-gitu apa yang kita dapat. Ya juga narasumber tentang lifestyle, tentang hobi dan lain-lain, itu juga kita bakalan bahas lah gitu. Nah, Oke. apa tadi tuh? Ini maksudnya. Oh, ya. Jadi ya mungkin episode pertama kita sudah sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan kita. Sampai jumpa di episode kedua di podcast Buana Alit. Oke, bye bye. Kita nggak punya intro, nggak punya ini, nggak punya. Kita ngalir aja gitu ya. Podcast santuy lah. Dadah. Dadah, sampai jumpa.